Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari 4 bentuk persamaan eksponen. Kali ini kita akan mempelajari 4 bentuk lagi persamaan eksponen. Nah, menurut sebagian siswa, untuk 4 bentuk persamaan eksponen ini adalah persamaan yang paling sulit. Nah, kesulitannya di mana? Mari kita pelajari bersama-sama agar tidak ada kesulitan lagi ketika nanti mengerjakan soal tentang persamaan eksponen 4 bentuk terakhir ini. Nah, di sini untuk bentuk kelima ada A dikalikan A pangkat X dikuadratkan ditambah B dikalikan A pangkat X ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini ada koefisien A, B, kemudian ada konstanta C. A ini adalah koefisien dari A pangkat X dikuadratkan. B ini adalah koefisien dari A pangkat X, kemudian C adalah konstanta. A di sini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A, B, C ini anggota bilangan real. Nah, A yang ini, A kecil ini merupakan basis ya. Basisnya selalu dia lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Persamaan bentuk eksponen kelima ini dia mirip dengan persamaan kuadrat. Nah, cara mengerjakannya nanti kita ubah terlebih dahulu untuk persamaan ini ya. Nah, kita misalkan dulu di sini. Yang kita misalkan adalah A pangkat X. Yang dimisalkan adalah A pangkat X. Dimisalkan dengan P ya. Nah, seperti itu. Boleh dengan variabel yang lain, mungkin Y, Z, terserah kalian. Yang penting jangan menggunakan variabel yang sama dengan yang ada di sini ya. Misal A pangkat X ini sama dengan P, maka persamaan eksponen ini dia akan menjadi A. Nah, kalau A pangkat X ini sama dengan P, maka A pangkat X dikuadratkan dia menjadi P kuadrat ditambah dengan BP ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat ya. Dari persamaan kuadrat ini nanti kita akan mencari variabel ya, mencari akar-akarnya atau mencari variabel yang belum diketahui. Dan di sini saya tulis ini adalah persamaan kuadrat. Nah, bagaimana cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat? Ketika SMP kalian sudah pernah yang namanya memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana untuk menentukan akar-akar atau nilai variabel dari persamaan kuadrat. Di sini saya sudah menuliskan soal. Tentukan penyelesaian dari 2x dikuadratkan dikurangi 3 dikalikan 2 pangkat x ditambah 2 sama dengan 0 ya. Nah, di sini ada 2 pangkat x dikuadratkan. Kita lihat di sini untuk bentuk soal ini apakah sudah sama dengan bentuk umum dari persamaan eksponen bentuk kuadrat ya. Kita lihat di sini untuk nilai A-nya ya. Nilai A di sini meskipun tidak tertulis di sini, untuk nilai A-nya dia sama dengan 1 ya, atau koefisien dari ini adalah 1. Kemudian untuk nilai B-nya, nah ini adalah nilai B-nya, di sini adalah negatif 3, bukan 3 tetapi negatif 3. Kemudian untuk nilai C adalah 2. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk 2 pangkat X dikuadratkan ternyata sudah sama dengan bentuk umumnya di sini ya. A pangkat X dikuadratkan. Kemudian di sini sudah ada 2 pangkat X ya. Nah, ini A pangkat X ini. Kalau sudah sesuai dengan bentuk umumnya, sekarang kita selesaikan ya. Kita misalkan terlebih dahulu. Yang dimisalkan adalah 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan P. Nah, jika di sini 2 pangkat X sama dengan P, maka persamaan ini akan menjadi P kuadrat ya. P kuadrat, hati-hati bukan 2P kuadrat tetapi P kuadrat karena 2 pangkat X ini sama dengan P dikurangi dengan 3P ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat di sini. Jika sudah seperti ini, sekarang kita akan mencari nilai P ya, karena di sini variabelnya berupa P. Bagaimana cara mencari nilai P? Salah satunya adalah dengan pemfaktoran ya, salah satunya dengan pemfaktoran. Di sini P, kemudian di belakang juga ada P sama dengan 0 ya. Di sini dikurangi 1, di sini dikurangi 2 sama dengan 0. Nah,
Kemudian untuk pemfaktoran ini bisa kalian lihat lagi di video sebelumnya jika kalian memang belum paham ya. Nah, setelah itu kita cari nilai P-nya. Yang pertama adalah P dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti nilai P-nya sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah P dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai P sama dengan 2. Nah, kita sudah memperoleh dua nilai P di sini. Ya, yang pertama adalah P-nya ini nilainya 1, yang kedua adalah nilai P sama dengan 2. Nah, ini belum selesai ya, hati-hati. Biasanya kalian kalau sudah sampai di sini, kalian sudah terlalu pede bahwa itu adalah hasil akhirnya. Padahal ini belum selesai. Ya, ini belum selesai karena apa? Yang kita cari kalau di sini dalam bentuk 2 pangkat X, maka penyelesaian yang kita maksudkan bukan P tetapi adalah X-nya ini ya. Karena X yang kita cari, maka dari itu kita kembalikan lagi ke permisalan di sini. Ya, tadi permisalannya adalah 2 pangkat X sama dengan P. Maka dari itu di sini saya tulis untuk P sama dengan 1 ya. Untuk P sama dengan 1, maka nah P-nya ini saya ganti dengan 2 ya, untuk P sama dengan 1 ini, maka di sini untuk 2 pangkat X ini saya sama dengan kan 1 ya. P-nya ini diganti dengan 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 1, seperti itu. Nah, sekarang ini adalah persamaan eksponen yang sudah pernah kita pelajari. Jika kalian menemukan bentuk seperti ini, saya langsung saja ya di sini. Langsung saja di sini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0, seperti itu. Sehingga untuk nilai X-nya sama dengan 0 ya, itu. Kemudian sekarang untuk P sama dengan 2. Untuk P sama dengan 2, maka ini P-nya saya ubah juga menjadi 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 2. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1 ya kan, di sini 2 pangkat 1, atau kalian bisa langsung X ini sama dengan 1, seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh soal yang pertama. Silahkan dipahami lagi. Baiklah, saya lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan penyelesaian dari 9 pangkat X dikurangi 12 dikalikan 3 pangkat X ditambah 27 sama dengan 0. Ini masih sama seperti bentuk yang tadi yang kita pelajari di contoh soal yang pertama. Hanya saja di sini yang perlu kalian menjadi perhatian adalah ada 9 pangkat X ya. Di sini ada 9 pangkat X. Untuk 9 pangkat X ini, jika kita cermati secara seksama, dia belum sesuai dengan bentuk umumnya, karena bentuk umumnya itu kan harus ya, di sini bentuk umumnya itu kan harus dalam bentuk A pangkat X dikuadratkan. Nah, ini kan belum sesuai karena dia masih menggunakan 9 pangkat X. Jika kalian menemukan bentuk seperti itu, maka solusinya adalah ya, saya tulis dulu di sini 9 pangkat X. Nah, nanti 9 pangkat X itu harus kita ubah ke dalam bentuk A pangkat X dikuadratkan ya, sama dengan 0. Nah, 9 pangkat X ini menjadi apa? Ini bisa kita ubahkan menjadi 3 kuadrat dipangkatkan X dikurangi 12 dikalikan 3 pangkat X ditambah 27 sama dengan 0. Nah, ini harus kita ubah dulu seperti ini. Jika sudah, sekarang nah ini yang namanya perpangkatan kemudian dipangkatkan lagi, pangkatnya itu kan dikalikan ya. Atau kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini. X ini saya pindahkan ke dalam ya. Kemudian 2 saya pindahkan keluar. Nah, itu boleh karena dalam perkalian berlaku sifat komutatif. Kemudian di sini dikurangi dengan 12 dikalikan 3 pangkat X ditambah 27 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ternyata ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya ya. Nilai A-nya adalah sama dengan 1. Kemudian untuk nilai B di sini sama dengan negatif 12. Nah, ini adalah nilai C-nya 27. Nah, kemudian nilai A pangkat X-nya berapa? Nilai A pangkat X-nya adalah 3 pangkat X.
Setelah seperti ini sesuai dengan bentuk umumnya, sekarang kita bisa memisalkan ya. Kita misalkan seperti tadi. Misal 3 pangkat X ini sama dengan P. Nah, karena 3 pangkat X sama dengan P, maka persamaan ini dia akan menjadi P kuadrat dikurangi 12P ditambah 27 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kita selesaikan untuk bentuk persamaan kuadratnya. Ya, kita gunakan pemfaktoran. Nah, di sini kalian boleh menggunakan cara yang lain ya, tidak harus pemfaktoran. P dikurangi 3, kemudian yang belakang ini P dikurangi 9. Nah, kita lihat secara seksama. Yang pertama, P dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti untuk nilai P ini sama dengan 3. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah P dikurangi 9 sama dengan 0. Sehingga untuk nilai P ini sama dengan 9. Nah, kita sudah memperoleh dua nilai P. Sekali lagi saya ingatkan, ini belum selesai ya, jangan terlalu pede. Karena yang kita cari adalah nilai variabel X sesuai dengan bentuk soalnya di sini 9 pangkat X. Nah, karena belum selesai, sekarang kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, tadi permisalannya adalah 3 pangkat X sama dengan P. Maka di sini untuk P sama dengan 3. Nah, maka bentuk ini akan menjadi P-nya kita kembalikan lagi ke 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan 3. Nah, langsung saja 3 pangkat X sama dengan 3 ini. Nah, kita cara mudah untuk mengerjakannya biar lebih cepat adalah 3 dipangkatkan berapa agar hasilnya 3? Tentu saja dipangkatkan 1. Jadi pangkatnya atau X-nya ini sama dengan 1. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk P sama dengan 9 ya. Kita kembalikan lagi ke bentuk ini. 3 pangkat X sama dengan 9. Sehingga, nah 3 pangkat X, 3 pangkatkan berapa agar hasilnya 9? 3 pangkat 2, berarti di sini X-nya adalah sama dengan 2. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Seperti itu. Itu contoh soal yang kedua. Baiklah, ini adalah persamaan selanjutnya atau persamaan yang keenam. Untuk persamaan yang keenam ini bisa kita lihat di sini ada fx dipangkatkan hx sama dengan gx dipangkatkan hx. Beberapa persamaan yang sudah kita pelajari, untuk basis yang kita pelajari sebelumnya berupa bilangan ya, berupa bilangan atau angka. Sedangkan di sini di persamaan yang keenam ini basisnya bukan berupa bilangan, tetapi di sini berupa fungsi ya. Fx, gx ini menunjukkan suatu fungsi. Nah, basis di ruas kiri dan ruas kanan ini jelas sekali berbeda karena di sini di ruas kiri ini fx, sedangkan ruas kanan ini gx. Tetapi pangkatnya ya untuk ruas kiri dan ruas kanan ini sama. Nah, saya sudah menandai di sini fx ini di sini siapa, kemudian hx ini siapa, gx ini siapa, biar nanti ketika kita menyelesaikan tidak terlalu mengalami kesulitan ya. Saya ada maksud di sini. Nah, untuk mengerjakan ini atau menyelesaikan persamaan ini ada dua syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, di sini ada fx sama dengan gx. Nah, fx ini di sini siapa tadi? Basisnya ya, basis ruas kiri. Kemudian di sini gx ini adalah basis di ruas kanan. Nah, untuk mengerjakan persamaan ini yang pertama adalah basisnya harus sama ya, atau basisnya kita samakan. Nah, di sini saya beri tanda basisnya disamakan. Ya, kenapa disamakan? Nah, sekarang saya berikan gambaran singkat seperti ini. Misal di sini fx-nya saya ganti dengan 3. Kemudian gx-nya saya ganti dengan, karena sama ya, karena dia harus sama maka di sini pun juga harus 3 seperti itu ya. Karena basisnya harus disamakan. Nah, ini saya mengambil bilangan di sini 3. Kemudian 3 ini saya pangkatkan dengan hx. Nah,
Yang di ruas kanan pun juga sama ya, pangkatnya di sini saya pangkatkan juga dengan HX. Nah, kita bisa melihat di sini ketika basisnya sudah kita buat sama, maka hasil untuk 3 pangkat HX ini akan sama dengan hasil dari 3 pangkat GX ya. Hasilnya di sini sama. Berarti syarat ini bisa kita gunakan ya, syarat yang pertama ini. Basisnya disamakan ya. Kalau kalian tidak bisa mengingat fx yang mana, gx yang mana, yang penting basis ruas kiri ini harus sama dengan basis ruas kanan ya. Saya tulis basis kiri sama dengan basis kanan. Itu untuk syarat yang pertama, seperti itu. Nah, sekarang untuk syarat yang kedua, di sini hx ini siapa? Adalah pangkatnya. Nah, pangkatnya di sini dia harus sama dengan 0 agar penyelesaiannya dapat kita tentukan ya. Hx ini atau pangkatnya ini harus sama dengan 0 ya. Saya tulis di sini pangkatnya harus 0. Pangkatnya 0, tetapi di sini ya untuk fx dan gx ini atau basisnya ini, basisnya kalau misalkan pangkatnya 0 maka basisnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, maksudnya apa? Nanti kita akan jelaskan menggunakan soal ya. Nah, sekarang saya berikan gambaran lagi. Misal di sini pangkatnya 0 ya, saya masih menggunakan basisnya fx dan gx. Nah, basis ruas kirinya adalah fx, basis ruas kanannya adalah di sini gx. Nah, sekarang begini. Pangkatnya ini kan 0 ya. Nah, di sini 0, di sini 0. Fx kita pangkatkan dengan 0, dia akan menghasilkan bilangan 1. Ya tidak, berapapun bilangannya kecuali 0 ya, dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah sama dengan 1. Sedangkan untuk gx pangkat 0 hasilnya pun sama dengan 1, seperti itu. Jadi antara ruas kiri dan ruas kanan ternyata hasilnya adalah sama ya. Nah, jadi untuk syarat yang kedua ini bisa kita gunakan. Intinya saya ulangi, yang pertama adalah basisnya harus sama, maka disamakan seperti ini. Kemudian yang kedua ya, pangkatnya ini harus 0 ya, pangkatnya ini harus 0. Nah, contoh soalnya seperti apa? Baiklah, ini contoh soal yang pertama. Di sini sudah saya tulis soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x ditambah 1 dipangkatkan x kurangi 2 sama dengan 2x kurangi 4 dipangkatkan x kurangi 2. Kita lihat secara seksama ya, ini sudah sesuai dengan bentuk umum dari persamaan yang keenam ini. Nah, ini basisnya ya, ini basis kiri, basis ruas kiri, saya tulis basis kiri, sedangkan ini adalah basis kanan ya, ini adalah basis kanan. Nah, kita lihat untuk pangkatnya di sini ya, pangkatnya sudah sama ya. Nah, kalau pangkatnya sama sedangkan basisnya berbeda, kita menyelesaikannya seperti tadi menggunakan dua syarat yang sudah kita tulis tadi. Nah, untuk syarat yang pertama ya, untuk syarat yang pertama adalah basis kiri harus sama dengan basis kanan ya. Saya tulis di sini tidak usah menggunakan fx, gx, hx biar kalian tidak pusing. Basis kiri ini harus sama dengan basis kanan. Ya, saya tulis untuk basis kirinya adalah 3x ditambah 1. Untuk basis kanannya adalah 2x dikurangi 4. Nah, sekarang kita coba selesaikan di sini 3x ya, 2x ini saya pindahkan ke ruas kiri, dia menjadi min 2x. Kemudian satunya ini saya pindahkan ke ruas kanan, menjadi negatif 4 dikurangi 1, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat 3x dikurangi 2x hasilnya adalah x. Kemudian negatif 4 dikurangi 1 hasilnya adalah negatif 5. Nah, sudah ketemu untuk penyelesaian yang pertama ya, nilai x-nya sama dengan negatif 5, seperti itu. Ini untuk syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua ya, karena tadi basisnya sudah kita samakan, sekarang pangkatnya ini harus sama dengan 0 ya, pangkatnya ini harus sama dengan 0. Kita ambil salah satu. Di sini x dikurangi 2 kita sama dengan kan 0. Berarti nah di sini x sama dengan 2 ya. Nah, sampai di sini belum selesai ya, teman-teman.
di sini belum selesai. Jangan terlalu pede karena kita harus mengecek apakah fx dan gx-nya ini sama dengan 0 atau tidak. Caranya bagaimana? Nah, sekarang di sini ya, tadi ini fx gx ini adalah basisnya. Jadi saya cek di sini untuk basis kirinya. Basis kirinya adalah 3x ditambah 1. Nah, 3x ditambah 1. Sekarang kita akan substitusikan ini ya, kita substitusikan ke sini. Ini kita substitusi atau menggantikan nilai x yang ada di situ. Nah, jika kita substitusikan, dia akan menjadi 3 dikalikan dengan 2 ditambah 1 ya. Hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini dia tidak sama dengan 0 ya, atau bukan bilangan 0. Berarti nah, untuk yang ini memenuhi. Tetapi basis yang kanan bagaimana? Kita cek juga basis kanannya. Basis kanan adalah sama dengan ini ya, 2x dikurangi 4. 2x kurangi 4. Nah, kita substitusi juga ke sini untuk nilai 2-nya ini. Berarti di sini adalah 2 dikalikan dengan 2 dikurangi 4 ya. Hasilnya adalah 4 dikurangi 4. Ternyata dia sama dengan 0. Nah, ternyata di sini untuk basis yang kanan ini, ketika 2 ini saya masukkan ke sini, dia menghasilkan bilangan 0. Karena dia menghasilkan bilangan 0, maka ya untuk x sama dengan 2 ini, nah ini tidak memenuhi di sini ya. Tidak memenuhi. Seperti ini. Nah, karena yang ini tidak memenuhi sedangkan untuk basis kiri memenuhi, nah, untuk x sama dengan 2 ini dia tidak memenuhi penyelesaian, sehingga untuk himpunan penyelesaiannya hanya beranggotakan negatif 5, karena untuk x sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Seperti itu ya. Alasannya adalah ketika kita masukkan 2 ke basis kanan, dia menghasilkan bilangan 0. Seperti itu. Itu contoh soal yang pertama. Baiklah, sekarang untuk soal yang kedua ya. Untuk soal yang kedua masih sama. Di sini adalah basisnya di sini berbeda. Ya, ini adalah basis kiri untuk x min 5. Kemudian untuk 3x plus 2 ini adalah basis ruas kanan. Nah, sedangkan untuk 2x plus 1 ini adalah pangkatnya. Di situ pangkatnya sudah sama. Kita akan selesaikan menggunakan 2 syarat tadi. Syarat yang pertama adalah basis kiri sama dengan basis kanan. Ya, ini seperti ini. Nah, sekarang kita akan selesaikan. Basis kirinya sama dengan x dikurangi 5. Kemudian basis kanannya adalah 3x ditambah 2. Nah, kita akan tentukan nilai x-nya. X, nah kemudian 3x ini kita pindah ruas menjadi min 3x. 2 ini tetap, min 5 pindah ruas, dia menjadi plus 5, seperti itu. X dikurangi 3x sama dengan negatif 2x, sama dengan 7. Kemudian kita peroleh untuk nilai x-nya sama dengan negatif 7/2. Nah, ini untuk syarat yang pertama sudah ketemu untuk nilai x-nya. Sekarang untuk syarat yang kedua, ya, untuk syarat yang kedua tadi adalah pangkatnya ini harus sama dengan 0 ya. Pangkatnya siapa di situ? 2x ditambah 1. Saya tulis 2x ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan satunya kita pindah ruas menjadi min 1. Sehingga untuk nilai x-nya sama dengan negatif 1/2. Seperti itu. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, untuk x sama dengan negatif 1/2 ini dia belum selesai ya. Belum selesai. Kenapa? Karena ini harus kita substitusikan ke dalam fx dan gx atau basis kiri dan basis. Nah, kita akan substitusikan x sama dengan negatif 1/2 ini ke basis kiri dan basis kanan, dan dia tidak boleh menghasilkan bilangan 0. Jika nanti dia menghasilkan bilangan 0, maka x sama dengan setengah, negatif setengah ini bukan penyelesaian ya. Saya lanjutkan di sana. Kita substitusikan dulu ke basis kiri ya. Basis kirinya sama dengan
X dikurangi 5. Nah, jika negatif setengahnya saya masukkan ke sini, dia akan menjadi negatif setengah dikurangi 5 sama dengan negatif 11/2. Nah, dia tidak sama dengan 0, memenuhi untuk basis kirinya. Sekarang untuk basis kanan, untuk basis kanannya sama dengan 3x ditambah 2. Nah, kita substitusikan ke sini, jadinya adalah 3 dikalikan negatif setengah ditambah 2 sama dengan negatif 3/2 ditambah 2 sama dengan 1/2. Di sini untuk 1/2 juga tidak sama dengan 0. Nah, karena dua-duanya ini tidak sama dengan 0, maka bisa kita simpulkan bahwa X sama dengan negatif setengah ini merupakan penyelesaian, ya. Merupakan penyelesaian karena untuk basis kiri dan basis kanannya di situ ketika kita substitusikan ini ke basis kiri dan basis kanannya tidak menghasilkan bilangan 0, sehingga untuk himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7/2 dan negatif setengah. Nah, itu contoh soal yang kedua untuk persamaan yang keenam.